Lu gak baca grup apaan? Grup keluarga, grup ini, grup chatbot review film kan? Iya. Lu film apaan? F1. Lu gue kira 28 Years Later. Oke guys, di sini kita bakal bahas soal film-film yang sudah keluar di bulan Juni. Jujur gue excited banget kemarin sama film F1. Jangan dulu. Oh iya. Fantasi. F1 itu bercerita tentang seorang veteran balapan bernama Sonny Hayes. Dia tuh pensiun, tapi ditawarin balik lagi buat balap F1. Tapi di comebacknya itu dia ketemu sama pembalap baru masuk F1 yaitu Joshua Pierce. Jujur menurut gua film F1 tuh entertaining banget ya. Oh lu nonton? Gimana Mon? Menurut lu Mon? Asik sih kayaknya. Asik. Menurut gua secara teknik pengambilan gambar dan sinematografinya itu sama gak sih pengambilan gambar? Betul. Sama ya? Sama aja ya? Sinematografinya keren banget. Jujur gua kebawa filmnya. Karena ini kan direkturnya, kok ketawa mulu sih? Itu direkturnya itu yang ngedirect ini kan, Top Gun Maverick ya? Iya betul. Dan lu tau lah film Top Gun Maverick kayak gimana. Lu tau gak Top Gun Maverick kayak gimana? Oke, lu tau kan, gue gak tau anjing. Jujur gue sebagai fans F1 berasa lagi nonton race-nya karena begitu tegangnya. Dia dengan kata tegang. Beneran tegang. Gue nonton tuh kayak serius, kayak dang gitu, nih siapa yang menang gitu, siapa yang bakal kalah, siapa yang bakal tabrakan gitu loh. Betul. Apalagi ya, gue lupa, bentar gue baca catatan dulu, bentar gue lupa demi ampun. Itu doang lagi. Film-filmnya kok lihat banget. Ini yang gue respect banget dari film F1 ini karena bakal banyak orang-orang yang gak ngerti atau gak tahu sama sekali tentang F1 tuh nonton film ini. Dan di sini tuh dijelasin kayak beberapa scene soal rules F1, soal hal-hal yang terjadi di balapan itu dijelasin sama filmnya secara nggak langsung. Jadi orang yang nggak ngerti pun ngerti. Iya gitu. Bedanya nonton F1 sama nonton film F1 apa? Gue sih kalau nonton F1 tuh dia kan live ya. Jadi kita nggak tahu arah jalan balapannya bakal kayak gimana, yang menang siapa kan kita nggak tahu. Kalau nonton film F1 Sama. Kalau nonton film F1 jujur gue juga nggak tahu sih. Gue nggak tahu yang menang kan. Maksud gue kalau pertama kali nonton gue nggak tahu yang menang siapa. Cuma kalau udah 2 kali gue udah tahu yang tapi F1 juga sih. F1 juga ya. Iya maksud gue. Oh iya maksud gue yang beda tuh karena iya mulu sama ini. Scoring sama sound effect-nya gila sih. Gue sebagai fans F1 yang sering nonton F1 ngerasa kalau film F1 ini tuh kurang realistis, jujur. Secara beberapa scene itu menurut gue gak bakal kejadian di F1 beneran. Sama kalau menurut gue filmnya jujur kelamaan. Agak kelamaan. Gue ngerasa banyak hal atau scene atau drama yang bisa di-cut sebenarnya, cuman tetap di-keep dan menurut gue agak boring gitu. Jadi kayak gue keburu Ngantuk. kebelet pipis. Jadi lu ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya. Kayak presentasi tuh. Langsung dari gua ratingnya 8 dari per 10 lah, per 10. Jadi kalau tadi F1 itu kelamaan, gua ngerasa 28 itu pendekan. Kependekan. Betul, tapi ini komplimen buat filmnya karena gua ngerasa filmnya pendek itu membuat gue kayak gue pengen lebih gitu. I want to see more man gitu kan, kayak amat suka. Jadi itu menceritakan tentang karakter yang bernama Spike. Dia itu anak kecil yang dipersiapkan untuk siap melawan apapun yang ada di dunianya dia. Ini di setting di Britain, di UK. Kayak Britain dong, di Britain, di mainland Britain. Jadi di 28 Years Later ini lebih masalahnya itu bukan masalah yang ada di biasa di film-film zombie, di mana masalahnya kan biasanya zombinya ya. Oh, di film ini masalahnya itu sesuatu yang sangat personal bagi karakternya. Mungkin nggak bisa gue ceritain di sini karena spoiler ya. Kalau F1 tadi apa ya? F1 tuh kan kayak Top Gun ya. Iya, kayak Top Gun Maverick ya, sangat blockbuster. Blockbuster. Film ini tuh
lanjutannya yang udah dilakukan di film sebelumnya, yaitu 28 Days Later, di mana 28 Days Later itu eksperimental. Film ini tuh kayak apa yang udah dieksperimen di situ dikali 10. Dan kalau lo mau tahu, film ini tuh direkam pakai iPhone 15 Pro. iPhone 15. Pakai iPhone 15 Pro, betul, pakai iPhone 15. Tapi kalau dari lu tuh yang udah nonton, menurut lu perbedaannya signifikan nggak dari kamera iPhone 15 sama kamera yang profesional buat film gitu? Jujur malah nambah estetiknya. Karena yang tadi gue bilang eksperimental, tapi eksperimen yang dimana kayak kita udah pernah nyoba pakai kamera yang jelek nih di 28 Days Later, dulu tuh pakai camcorder. Kamera, jadi kan 2002 ya, jadi belum terkenal kamera digital tuh belum, itu pakai camcorder jelek gitu. Kalau lu ngeliat behind the sini sebenarnya iPhone 15 bener. Cuma lensa segede, iya gede banget. Segini? Iya, segede-gede gitu. Segini? Iya. Kan yang sepanjang gitu ya. Kan iPhone kan kecil ya segini. Betul. Jadi iPhone-nya itu 5% dari rig-nya. Lu bayangin kalau pakai iPhone seenteng apa, iya kan? Iya. Kalau di kamera gede, lu nggak bisa gantungin di mana-mana. Lu bayangin, lu kepikiran nih, gue pengen gantungin kamera gue di jempol orang gitu. Bisa. Jempol. Jadi, lu bayangin film yang kayak F1 yang biasa aja tapi dibikin luar biasa. Ini film yang aneh dibikin luar biasa. Dang. Tapi yang mau gue tepuk tanganin adalah gimana ngekombinasiin shot-shot aneh tadi di editingnya. Sebenarnya masih banyak banget poin plusnya, dan menurut gua ini film favorit gua di tahun 2025. Dan gua udah nonton film kemarin, gua nonton Sinners. Sinners ya, yang pendosa. Iya, benar kan? Benar, pendosa. Tahu gue. Buatannya Ryan Coogler. Ini nomor 1 buat tahun ini 2020. Tadi kata ego. Oh iya, jangan nanti ada invite lagi. Tadi kata ego. Poin plusnya banget. Masalah di film ini yang dirasakan karakternya itu masalah yang kalaupun nggak ada zombie apocalypse, karakternya nggak bakal bisa betulin. Masalahnya menurut gue cuma satu, dimana setengah awal sama setengah akhir itu nggak rata. Ada downtime lama banget di setengah kedua. Tapi overall nggak ngaruh sih buat gue, karena gue tetap had fun dan tetap seru apa akhir gitu. Jadi rating dari gue, karena ini filmnya part 1 dari ini part 1 dari 3 part. Nih, karena film ini part 1, gue ngasih 9 dari 10. 9 dari 10. Gue nggak bisa ngasih 10 dari 10 karena kalau nextnya bagus gue kasih 10, kalau next jelek ya tetap 9 kayak gitu. Tapi saudaranya beda. Oh, saudaranya beda, benar. Okay. Karena yang saudara ini mau nyutradara yang ketiga. Kenapa nggak sekalian dua juga? Capek. Capek. Kerja mas, kerjanya kan itu mas. Capek kerjaan itu. Tapi syutingnya karena gara-gara syutingnya barengan. Oh. Jadi yang part 1 sama part 2 itu syutingnya barengan. Jadi oke, boleh ambil aja. Ambil Proper. Series mungkin Squid Game sih. Squid Game. Jujur Squid Game season 3 itu menurut gua salah satu series yang paling gua tunggu ya. Karena season 2-nya sangat, kalau lu tahu endingnya sangat menggantung ya. Cuman jujur Squid Game 3 ini agak disappointing buat gue. Yang pasti di episode pertama tuh actionnya juga dapet, sedihnya juga dapet, drama-dramanya juga dapet. Cuman menurut gue di 2-3 episode belakangan disappointing, karena apa yang sudah dibuat selama season 2 dan season 3 first half-nya itu tuh di 2 episode terakhir tuh kayak nggak guna gitu menurut gue. Motif-motif dari karakter-karakter yang udah ada dari season 2 tuh di season 3 second half-nya itu menurut gue mulai pudar motif-motifnya, dan menurut gue it leads to nothing sih, jujur. It leads to nothing sih. Endingnya menurut gue enggak banget sih. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue kayak gitu, kayak lebih ke aja gitu. Bukan berarti jelek ya. Cuman enggak sesuai sama apa yang gue harapin aja sih. Gitu. Kalau dari ratingnya sih, kalau menurut gue Squid Game sisi 3 6,79 lah. Gue nggak tahu ya kalian nonton atau nggak. Gue nonton di Disney Plus tuh namanya The Bear. Beruang. Bukan, nama restoran namanya The Bear, di mana main karakternya adalah koki
Kokinya, iya kokinya. Tapi ini udah 4 season nih. Oh, udah 4 season. Udah 4 season gitu. Dimana season 1 dan season 2 menurut gua 10 out of 10. Perfect. Season 1, season 2. Betul. Season 3? 7. 7. Oke, boleh turun ya. Oke. Dan season 4 gua sama aja sama season 3. Iya, enggak lebih buruk. Kenapa? Karena Kenapa tuh? sama aja. Sama aja. Kayak kalau season 3 kan kayak oke, kehabisan ide enggak apa-apa lah. Mungkin di ide disimpan buat season 4. No, ternyata kok bisa 2 season sama aja gitu. Jadi bayangin season 1, season 2 tuh ada goal ambisius, dua-duanya mempunyai clear arah. Oke. Season 3 sama 4 cuman nambahin masalah buat season 2 dong. Lu nggak ada masalah di kehidupan lu. Terus lu buat masalah sendiri. Oh. Kayak gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi gua baru nonton sampai episode 4 aja gua udah nyerah nonton. Iya itu sih. Gua udah nyerah dan gua pun nggak mau ngasih rating buat season 4. Karena gua pun nyerah buat nonton. Berarti gitu. ya. Gua Juli pertama yang gue excited tuh Superman. Superman karena dia manusia super. Dan dia Man. dia man. Enggak. Menurut gue karena ini tuh merupakan salah satu Baru ya. terus yang kedua yang kedua Fantastic Four sih. Karena mereka berempat. Dan Iya. mereka fantastis. Kita aja dari UFO review bulan Juni. Nama ininya apa, Cok? Ya udah nanti bakal dipikirin di title YouTube ya. Iya. Kalau belum kepikiran nanti juga ditulis belum kepikiran. berarti. Iya. Mungkin itu ya nama judulnya belum kepikiran. Damn. Bulan Juli excited banget. Mungkin Superman Fantastic Four itu sendiri-sendiri ya, kagak digabung kayak gini ya. Mungkin Reviewnya. iya sih mungkin. Mungkin iya. Mungkin Mungkin emang nonton sih. nonton sih. Nontonin kamu aja deh.